Halo guys, kembali lagi dengan saya Cavin Jeremy Alexander. Di sini saya akan membuat suatu video terkait manajemen risiko. Tapi karena ini merupakan tugas kuliah, maka saya tidak akan membahas secara menyeluruh tentang manajemen risiko, melainkan saya akan membahas salah satu materi dari manajemen risiko itu sendiri, yaitu risiko strategi. Nih, saya akan tampilkan materi dari pembahasan kita kali ini ya guys. Nah, sebelum kita mulai, kita tuh harus paham dulu. Sebelum kita membahas risiko strateginya, kita tuh harus mengetahui dulu sebenarnya manajemen risiko itu apa sih, definisinya apa. Karena agar kita bisa memahami dari risiko strategi itu sendiri, kita harus paham dulu intinya apa, poin utamanya apa. Nah, di sini ada definisi dari manajemen risiko. Definisi dari manajemen risiko itu merupakan pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menangani potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan bisnis. Nah guys, di sini kan dari manajemen risiko terdapat dari terdiri dari dua kata ya, manajemen dan risiko. Sebelumnya kalian tuh paham gak sih sebenarnya definisi dari risiko itu sendiri? Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dari definisi dari risiko itu sendiri. Nah, risiko itu merupakan potensi terjadinya kerugian yang dapat timbul dari proses kegiatan saat ini atau kejadian di masa yang akan datang. Nah, dari manajemen risiko itu sendiri sebenarnya kan kita akan membahas risiko strategi, dan rata-rata itu terdapat pada bank gitu ya guys. Di sini ada 8 risiko bank. Yang pertama itu resiko kredit, resiko pasar, resiko operasional, resiko hukum, resiko strategi, resiko kepatuhan, dan resiko reputasi. Kalau kalian bertanya, kenapa sih resiko reputasi itu paling terakhir? Karena resiko reputasi itu dapat terjadi jika 7 resiko lainnya itu sudah terjadi. Ibaratin dampak dari 7 resiko lainnya itu akan berdampak kepada resiko reputasi. Seperti itu guys. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam pembahasan risiko strateginya. Sebelumnya kita akan membahas dari definisinya dulu ya guys, karena agar kita paham dulu nih definisinya apa. Sebenarnya apa sih risiko strategi itu? Nah, di sini definisinya itu risiko strategi adalah risiko yang timbul akibat dari ketidaktepatan dalam mengambil keputusan. Nah guys, jika kita salah dalam mengambil keputusan atau strategi, maka dalam pelaksanaannya akan mengakibatkan kerugian. Sedangkan dalam berbisnis harus mendapatkan keuntungan atau enggak mendapatkan margin gitu guys. Nah, maka dari itu kita harus dalam menyusun strategi untuk melaksanakan bisnis, kita tuh harus dengan teliti dan tepat guys. Dan semua itu harus implementasinya harus sesuai gitu guys, sesuai dengan strategi. Nah, di resiko strategi ini tuh ada sumber resikonya, antara lain ditimbulkan dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi. Selanjutnya ada ketidaktepatan dalam implementasi strategi. Itu ibaratin kita sudah menyusun strategi, tapi bagaimana implementasinya ke dalam bisnis kita guys, seperti itu. Selanjutnya ada kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Oke, next. Nah, di sini tuh ada contoh kasusnya guys. Misalnya nih, suatu bank terjun ke bisnis mikro, padahal bank tersebut belum memiliki pengalaman yang cukup. Nah, dari situ guys kita bisa ngambil kesimpulan, ibaratin kalau seandainya kita mau menjalankan suatu bisnis, kita tuh harus riset dulu, kita harus research dulu bagaimana kondisi lapangan untuk kita menjalankan bisnis itu, bagaimana strategi yang harus kita siapkan untuk bisa menjalankan bisnis dengan proper dan sesuai dengan sistematisnya guys, agar kita bisa meminimalisir kerugian atau resiko yang akan kita hadapi. Selanjutnya di sini ada bank bersaing dengan bank asing dengan bisnis yang produk terstruktur, padahal bank tersebut belum memiliki infrastruktur bisnis produk yang baik. Dalam hal tersebut sehingga bank mengalami kerugian. Nah, itu nggak jauh beda seperti yang sebelumnya guys. Oke, selanjutnya di sini mungkin kalau kita ngebahas langsung mendalam kayak contoh ke bank yang tadi mungkin rada membingungkan ya guys. Nah, di sini ada contoh sederhananya. Misalnya nih, dalam perusahaan dagang, untuk menentukan modal yang dikeluarkan, harga jual produk yang akan ditetapkan, jumlah produk yang harus dijual, keuntungan atau profit yang harus didapatkan, semua itu harus ditentukan dengan strategi dan perencanaan yang tepat. Karena guys, sebenarnya modal kalau kita memberikan atau menetapkan modal sekecil-kecilnya, itu tidak menjamin bisa mendapatkan untung yang lebih besar. Maka dari itu, modal harus disesuaikan dan diperhitungkan dengan matang dan dengan strategi yang baik. Seperti itu guys.
Nah, ini mungkin sudah selesai ya materi yang bisa aku sampaikan. Jadi setelah semua materi yang disampaikan tadi, ada kesimpulannya guys. Terkadang strategi yang dipilih dapat membuahkan hasil yang baik, tetapi tidak menutup kemungkinan strategi yang kita sudah siapkan itu bisa membuahkan hasil yang buruk. Tergantung seberapa teliti dan kritis dalam menentukan strategi dan bagaimana cara kita mengimplementasikannya ke dalam bisnis kita guys. Jadi semuanya itu harus kita persiapkan matang-matang dan kita harus teliti dan kritis dalam menentukan dan mengimplementasikan strategi yang sudah kita buat. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bye.